Hari Sumpah Pemuda di 2021 ini sangat spesial. Pemuda ada di pusaran pandemi COVID yang menuntun kita kadang babak belur, terpuruk, dan bangkit lagi. Begitu terus. Kali ini kita mengajak bangkit, dan bangkit. Nggak ada lagi waktu untuk terpuruk. Ini adalah podcast pertama Partai Perindo. Kita sambut dengan tepuk tangan bersama, yaitu kita sambut bersama Bung Effendi. Halo Bung Effendi. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, menolak untuk terbawa emosi di tengah pandemi, lebih baik kita ngobrol bareng Bung Effendi, selaku Ketua Umum DPP Pemuda Perindo. Mungkin ada sesuatu yang nanti kita bisa petik. Nah, Bung Effendi ini sosok yang seru banget. Sebagai anak muda, pasti kita mau belajar dari sisi-sisi bagaimana nih bangun pemudi-pemuda Indonesia yang tangan baju musing-sikan untuk negara versi Bung Effendi sendiri. Bisa diceritakan bagaimana bangkitnya Liga 2 Indonesia yang tak terlepas dari peran anak-anak muda yang berhasil menghidupkan industri di olahraga ini. Sebut saja ada Atta Halilintar dan Putra Siregar dengan PSG Pati atau AH PS Pati Football Club. Yang kedua ada Kaesang dengan Persis Solo. Yang ketiga Raffi Ahmad dengan Cilegon United Football Club-nya. Nah, menurut Bang Effendi nih, Bung, gimana nih Liga 2 Indonesia sekarang, dan menurut Bang Effendi sendiri petanya itu seperti apa? Ya, pertama-tama saya ucapin terima kasih. Saya bangga sekali menjadi tamu pertama di acara podcast Partai Perindo. Salam buat seluruh kader Partai Perindo, pemuda Perindo di seluruh Indonesia. Bahasannya menarik sekali karena memang ini bidangnya kita ya. Jadi kalau bicara sepak bola nasional tentu kita tahu kompetisi resminya kan ada dua itu, ada Liga 1, ada Liga 2. Jadi yang sekarang lagi marak memang Liga 2 ya, karena di situ muncul tokoh-tokoh muda, anak-anak muda milenial yang sudah mengelola klub sepak bola ya. Jadi saya pikir ini suatu keberkahan lah buat sepak bola nasional, muncul anak-anak muda seperti Kaesang, seperti Atta Halilintar. Yang mau kemudian ada Raffi Ahmad yang mau berkecimpung di sepak bola. Artinya sepak bola sekarang sudah dipandang sebagai sebuah industri, tidak hanya sebagai hobi lagi. Sepak bola telah berkembang menjadi sebuah bisnis. Jadi saya pikir ini positif sekali dan tidak terbatas kepada mereka. Ke depan kita berharap anak-anak muda yang potensial lain bisa terjun ke dunia sepak bola ini untuk memajukan sepak bola nasional kita tentunya ke depan. Ini salah satu contoh sumbangsi anak muda dalam berkarya untuk bangsa dan negaranya. Ya, benar banget ya. Jadi anak muda sekarang itu udah bisa mulai mengembangkan lewat membeli klub-klub seperti itu ya, klub-klub bola ya. Iya, artinya beli nggak sendiri juga, mungkin dengan konsorsium atau kalau anak-anak muda yang punya memang di bidang profesional di bidang sepak bola, dia bisa meyakinkan investor-investor untuk masuk ke bisnis sepak bola ini. Oke, baik. Nah, menariknya tuh di Liga 2 ini ramai banget. Owner klubnya anak muda ada Kaesang, Atta, dan Raffi. Menurut Bang Effendi, siapa nih yang paling kuat? Saya pikir semua kekuatan di Liga 2 tidak ada yang terlalu kuat, tidak ada juga yang lemah. Saya pikir merata aja ya. Klub yang dimiliki oleh Mas Kaesang, Persis Solo yang tadinya kita anggap dream team-nya di Liga 2 ternyata masih kesulitan juga ya menghadapi kompetisi ini. Jadi semua punya kekuatan yang sama, semua punya chance yang sama. Tapi yang menarik, Adinda, saya perlu jelaskan bahwa Liga 2 ini menarik karena ada investor asingnya juga yang masuk. Jadi ada investor dari Malaysia, anak muda juga mau berinvestasi di sepak bola kita. Ini sebuah kemajuan yang juga diapresiasi oleh Pak Presiden Jokowi bahwa investasi asing tidak hanya di bidang lain, tapi sepak bola pun sudah menarik investor asing untuk masuk dan berkecimpung di sepak bola kompetisi nasional. Jadi nggak cuma pemuda Indonesia aja ya Bang ya? Ya, dan kebetulan
investor asing itu sahabat saya di Malaysia dan saya ngajak beliau untuk ikut berinvestasi di sepak bola Indonesia dan ini sebuah sejarah ya, ada investor asing pertama yang punya klub di Liga Indonesia, terutama di Liga 2. Wah, ini keren banget sih ya. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dengar-dengar nih, Bung Effendi juga aktif di Liga 2. Ceritain dong, atau jangan-jangan udah akuisisi tim bola nih? Dan saya sih awalnya berawal dari hobi ya. Hobi punya klub, membina anak-anak muda. Saya dulu pernah punya klub Liga 3 yang kemudian berhasil dipromosikan ke Liga 2. Akhirnya beberapa investor melihat keseriusan saya membangkitkan sepak bola. Kemudian saya di-hire secara profesional di beberapa klub, diantaranya di Bogor FC, di PSIM Jogja, dan alhamdulillah sekarang dipercaya oleh para investor dan pemegang modal di PT Semen Padang untuk memegang atau mengomandoi klub Liga 2 yang cukup legendaris, klub besar di Indonesia yaitu Semen Padang FC sampai saat ini. Waduh, keren banget nih. Nih ya, ngomong-ngomong Semen Padang nih, sore ini infonya Semen Padang mau berlaga ya? Ya, doain aja. Ini pertandingan kelima sekaligus pertandingan terakhir di putaran pertama. Semen Padang akan bertemu dengan Tiga Naga Pekanbaru. Dan sebentar lagi jam 3 akan bertanding dan mungkin akan disiarkan juga. Jadi jangan lewatin, dukung terus Semen Padang. Nah, dari sisi manajemen sepak bola ini kan luar biasa besarnya. Bahkan OPEX setahun untuk satu klub bisa miliaran seperti Raffi Ahmad sampai 20 miliar ya Bang ya? Untuk OPEX saja. Nah ini tuh gimana sih caranya Bang? Ya, OPEX sebuah klub Liga 2 itu memang hampir sama seperti yang dikatakan Raffi ya. Saya pikir besar memang cost untuk mengelola sebuah klub profesional. Tapi semua itu tentu bagaimana tantangan seorang manajer untuk memperoleh dukungan sponsorship yang mendukung klub untuk berkompetisi di Liga 2. Jadi di sini tantangannya seorang CEO atau seorang manajer, dia akan act bagaikan seorang CEO di sebuah perusahaan untuk membuat klub itu mampu berkompetisi dan juga memiliki value untuk dijual kepada sponsor sehingga dia bisa mendapatkan dana sponsor yang maksimal untuk membiayai operasional klubnya ke depan. Saya pikir itu. Nah, kalau dari Bang Effendi sendiri nih, apakah yakin industri ini bisa tidak hanya bangkit, namun juga menjadi luar biasa? Saya pikir industri sepak bola akan maju ya, apalagi Indonesia punya potensi besar. Kita masyarakatnya sangat gila bola, masyarakat sporternya juga luar biasa. Kalau Mbak sering ke stadion, kalau misalnya nanti keadaan sudah normal, itu stadion akan penuh. Dan itu menjadi sebuah potensi luar biasa untuk sponsorship, untuk brand, ticketing, merchandise, dan juga menghidupkan UKM-UKM ketika pertandingan itu berlangsung, banyak pedagang-pedagang. Jadi saya pikir sepak bola sangat-sangat berpotensi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Sehingga sekarang diperlukan adalah bagaimana regulasi sepak bola ini bisa benar-benar profesional, sehingga sepak bola kita punya value yang tinggi seperti di Inggris, di Jerman, di Italia, dan di negara-negara Eropa. Atau paling tidak yang paling dekat kita contoh Jepang sama Korea aja dulu. Mereka bisa mengemas sepak bola menjadi sebuah industri yang benar-benar punya potensi revenue yang luar biasa untuk klub, untuk sebuah company. Jadi saya pikir sangat potensi sekali. Ini diawali dengan sekarang kan anak-anak muda sudah turun, mereka pebisnis muda juga sudah turun. Jadi ini saya pikir akan menjadi bisnis yang luar biasa ke depannya nanti. Oke, benar banget sih Bang. Nah, harapan dari Bang Effendi sendiri gimana anak-anak muda ini bisa hidupkan olahraga kita nih? Ya saya pikir olahraga banyak ya, ada olahraga prestasi, pembinaan, dan juga olahraga hobi. Ada juga olahraga hobi ini kan bersandingan juga dengan wisata ya, seperti sekarang tren bersepeda, running, tenki, dan kebetulan juga kalau kita lihat yang sering diving. Jadi ini olahraga yang sebenarnya tidak hanya sekedar olahraga tapi ikut mempromosikan destinasi wisata kita saat ini sedang terpuruk. Mereka bisa menjadi juru-juru kampanye dengan media-media sosialnya. Anak muda kan media sosialnya luar biasa kuat. Dengan informasi-informasi ini orang-orang dari luar bisa tahu
ternyata destinasi wisata kita sangat banyak dan beragam. Saya pikir itu, kalau untuk pembinaan, saya pikir negara Indonesia dengan 200-an juta penduduk, kita punya potensi yang cukup besar untuk menjadi sebuah negara yang memiliki olahragawan-olahragawan hebat ke depannya, olahragawan-olahragawan profesional yang bisa menghasilkan bisnis ke depannya, sport bisnis ke depannya, dan sedangkan untuk kompetisi-kompetisi sepak bola, basket, voli, itu juga potensinya luar biasa. Saya pikir tinggal kemasannya ada dan regulasi yang dikeluarkan oleh badan-badan penyelenggara maupun operator liga di setiap olahraga itu yang akan membuat olahraga ini bisa dikemas menjadi sebuah bisnis yang luar biasa menghasilkan untuk para investornya. Jadi memang media sosial itu adalah kuncinya ya Bang ya. Jadi buat mempromosikan kita keluar juga ya. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kondisi kita sekarang sangat erat sekali hubungan kita dengan dunia digital. Setiap hari kita kucek-kucek mata bangun aja udah buka handphone ya, bayangin. Buka Instagram, buka TikTok malah kan. Anda bayangkan powernya sebuah sosial media itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya pikir anak-anak muda juga harus melek teknologi, harus melek IT dan menguasai literasi digital ya. Saya pikir ini sekarang lagi kampanye. Digitalisasi buat anak-anak muda itu penting sekali, jangan sampai ketinggalan. Saya pikir ke depan semua sektor akan berbasis pada digital, termasuk olahraga juga, bisnis olahraga ke depan juga akan berbasis dengan digital. Baik, nah kita ngomongin soal supporter nih, kita kan terkenal banget ya, banyak banget kita berita-berita soal kerusuhan supporter, tawuran antar supporter. Pesan Bang Effendi sendiri untuk supporter kita apa nih Bang? Saya pikir tidak hanya supporter itu kan bisa digerakkan, tapi bagaimana klub-klub profesional ini bisa membuat program edukasi kepada supporter-supporternya. Ini yang jarang sekali ya, klub itu hanya berorientasi kepada menciptakan pemain, menciptakan tim yang sehat, mencari keuntungan sebesar-besarnya, bisnis, tapi lupa ada kewajiban satu yaitu mengedukasi supporternya sendiri. Betul. Saya pikir inilah peran pengurus daripada klub tersebut. Kalau pengurusnya mau bersusah-susah giat turun untuk menjemput bola dengan melakukan edukasi terhadap supporter, saya pikir lama-lama supporter kita juga akan ikut menjadi supporter yang profesional layaknya seperti di negara-negara Eropa. Ini saya pikir masalah waktu saja. Mau tidak mau pasti supporter-supporter kita juga akan dewasa pada saat itu. Baik, jadi memang harus dikelola sendiri juga ya supporternya ya Bang. Iya, jadi klub juga punya tanggung jawab untuk mengelola supporternya sendiri. Jadi menjaga hubungan, komunikasi yang baik antara klub dengan supporter itu penting sekali. Oke, Bung, masih tentang anak muda nih. Kita mau tahu di mata Bang Effendi sendiri, bagaimana peluang dan kesempatan maju bagi pemuda di tengah privilege kaum muda yang hidup di tengah era digital ini nih? Ya, saya pikir inilah keistimewaan anak-anak muda yang hidup di zaman sekarang ya. Yeah. Di zaman digital, memberikan kesempatan, umur tidak menjadi lagi sebuah alasan untuk anak muda lebih cepat kaya gitu loh. Sekarang anak-anak muda umur 20-an juga udah jadi crazy rich ya kan. Jadi hanya dengan mengandalkan digitalisasi, melek digital, mereka bisa melaju lebih cepat daripada senior-senior yang dulu. Saya pikir anak muda harus mampu tampil di situ untuk mengambil peran itu, bahwa digitalisasi ini harus benar-benar dipegang oleh anak muda sehingga anak-anak muda sekarang bisa punya potensi untuk berkembang jauh lebih cepat dari perkembangan anak-anak muda tempo dulu. Iya, jadi lebih update juga, terus digital juga sekarang berkembang pesat banget, jadi anak muda juga harus juga bisa ngikutin supaya kita juga bisa berkembang, terus juga memajukan Indonesia ya Bang ya? Betul sekali. Oke, nah kita bakalan mengomongi tentang pariwisata nih. Ya. Bagaimana dengan peran pemuda dalam mendukung pariwisata menurut Bang Effendi sendiri? Saya pikir anak-anak muda milenial sekarang yang punya akun sosial medianya kan banyak tuh, nggak cuma satu kan. Itu harus menjadi juru bicaranya Indonesia untuk memamerkan destinasi-destinasi wisata, apalagi
destinasi wisata super prioritas Indonesia ya. Jadi biar masyarakat luar tahu tidak hanya Bali, Indonesia itu punya Lombok, punya Danau Toba, punya Borobudur, punya Bunaken, punya Raja Ampat, ya kan, punya Lombok. Jadi itu yang harus kita berikan. Tapi saya lihat ada kesadaran sekarang anak muda, ya setiap liburan di Indonesia mereka share tempat-tempat menarik sehingga itu memancing keinginan tahuan orang luar untuk wah nanti kalau sudah normal saya pengen ke situ tuh gitu. Jadi kita coba bangkitkan wisata karena Indonesia dianugerahkan potensi wisata yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kalau ini tidak kita manfaatkan, ini menjadi kebodohan kita sebagai anak bangsa bersama ya. Jadi bagaimana keunggulan potensi alam dan potensi pariwisata yang kita miliki ini menjadi sebuah kekuatan kita sebagai sumber devisa kita ke depannya. Peran anak muda di situ. Kita ikut mengkampanyekan, kita ikut berbicara, kita ikut mengkritisi pemerintah dengan apabila ada aturan-aturan atau regulasi yang menghambat pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Saya pikir itu, Mbak. Karena Indonesia itu kaya banget ya akan wisata alamnya, ada gunung, ada bawah laut, semua itu ada ya kan di Indonesia. Indonesia cukup kaya ya. Kalau kita mau gunung ada, mau naik gunung. Kebetulan saya suka naik gunung juga. Dulu di Pemuda Perindo juga ada program 7 atap Nusantara. Kita mendaki 7 puncak tertinggi di Indonesia. Kemudian saya juga kebetulan dive master, hobi diving juga luar biasa. Wow, keren banget. Potensi underwater Indonesia itu salah satu yang terbaik, surganya di dunia. Semua orang dari luar itu datang ke Indonesia hanya pengen ke Raja Ampat, pengen ke Saum Laki, pengen ke Komodo, pengen ke Wakatobi, Bunaken dan lain-lain. Jadi Indonesia adalah surga potensi wisata bawah laut. Jadi kita harus bangga dan tidak hanya diam, tapi bagaimana kita mempopulerkan itu sehingga itu menjadi potensi yang memberikan keuntungan buat bangsa kita ke depannya. Ini tugas anak-anak muda, terutama yang jangan cuman selfie atau posting-posting yang nggak jelas. Kita posting potensi-potensi wisata kita saat kita berwisata di Indonesia, di daerah-daerah wisata di Indonesia. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ya, kayak aduh pengen keluar negeri nih, pengen ke sini, padahal di dalam negeri sendiri pun kita banyak yang belum kita jelajahi, seperti itu ya. Luar biasa potensi wisata kita tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke dan itu semua dengan segala macam keanekaragamannya. Jadi memang kita harus coba dulu nih. Kita harus coba dulu semua potensi wisata kita, baru kita bisa bangga sebagai anak Indonesia bahwa potensi wisata kita salah satu yang terbaik di dunia dan diakui oleh masyarakat dunia. Baik. Nah, untuk Pemuda Perindo nih, melihat peran pemudanya dalam kontribusi bagi negeri itu gimana tuh Bang? Saya pikir anak muda sekarang berbeda ya dengan generasi lalu ya. Anak-anak muda sekarang dia lebih kritis dan lebih sesuai dengan nalar dia. Saya pikir tetap saja berjalan pada idealismenya. Karena Indonesia ini butuh lebih banyak anak-anak muda yang punya idealisme, tidak pragmatis, dan dia berjalan sesuai koridornya selama itu baik, lakukan yang terbaik. Dan saya pikir selama itu dia lakukan dengan niat ikhlas dan baik, pasti akan bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya, dan pasti hilirnya juga akan bermanfaat kepada bangsa dan negara. Maju aja terus, lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu rasa bagus buat bangsamu. Yang penting saling menolong dan kedepankan rasa nasionalisme itu di dada kita. Jadi Garuda di dadaku. Iya. Nah, kalau dari Pemuda Perindonya sendiri itu kontribusinya tuh apa, Bang? Ya, salah satu kontribusi kita adalah mencetak calon kader-kader pemimpin bangsa ke depan ya. Banyak sudah kader-kader Pemuda Perindo sekarang yang duduk di legislatif, bahkan sudah ada yang jadi kepala daerah. Mereka adalah hasil tempaan kader muda di Partai Perindo, sehingga kita harapkan tidak hanya mereka saja, akan muncul lagi kader-kader yang lain, sehingga dari pemimpin-pemimpin muda yang potensial dan punya visi ini, Indonesia akan berubah lebih baik ke depannya. Indonesia akan menjadi lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera sesuai dengan jargon kita di Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Jadi kader pemuda juga disiapkan untuk mengantarkan Indonesia menuju gerbang pintu kesejahteraan.
Aduh, keren banget. Nah, terakhir nih, Bang Effendi, pesan-pesannya untuk kaum muda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda nih, apa tuh, Bang? Ya, teruslah menjadi jati dirimu sebagai seorang pemuda yang penuh dengan idealisme, jangan pernah pragmatis, dan terus berjuang, semangat, lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, untuk seorang lingkungan kamu, dan untuk bangsa dan negara. Yakinlah apa yang menjadi cita-citamu, laksanakan, jangan pernah mundur. Anak muda tidak pernah mundur, anak muda boleh salah, tapi tidak boleh mengkhianati diri sendiri. Betul sekali. Nah, bagaimana pula caranya untuk daftar menjadi anggota Partai Perindo nih, Bang? Ya, untuk Partai Perindo kita sudah punya websitenya, silakan dikulik-kulik partaiperindo.com. Juga ada nanti teknis cara mendaftar untuk menjadi kadernya, jadi anggota. Kalau mau jadi anggota Pemuda Perindo juga ada. Kita punya portal, website, dan kita punya aplikasi Google maupun Android. Jadi kita sudah cukup digitalisasi ya. Jadi namanya anak muda. Jadi mau jadi anggota Pemuda Perindo tinggal download aja aplikasinya Pemuda Perindo, sudah ada. Mau di Google, mau di Android, semua sudah ada. Tinggal dicari, isi, sangat gampang sekali karena Partai Perindo sekarang sudah meretas diri menjadi satu-satu partai dengan sistem demokrasi yang berbau digital. Gitu. Iya, digitalisasi dalam semuanya udah digital ya, Bang ya? Iya, digitalisasi dalam demokrasi gitu ya, kurang lebih begitu. Oke, nah seru banget nih tamu podcast kita Halo Bung Perindo edisi perdana ini. Stay tune terus dan jangan pernah ketinggalan untuk mendengarkan podcast Partai Perindo. Saya Elizabeth Regita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jayalah Perindo. Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera.